Banyak pesepak bola memiliki karir yang gemerlap di atas rumput hijau. Semasa masih aktif, mereka dikenal banyak orang karena kemampuan olah bola yang menawan. Namun, setelah pensiun lain cerita. Ada yang masih eksis, tetapi ada pula yang memilih menyingkir dari ingar-bingar lapangan hijau. Para ex-pesepak bola berikut namanya sempat populer. Tetapi setelah pensiun, nama mereka tak lagi terdengar dari jagat si kulit bundar. Ada yang memilih jadi pengusaha, musisi, bahkan ada pula yang menghilang total. Lantas, siapa saja para ex-pesepak bola yang dimaksud? Di video kali ini, Starting Levelist telah merangkum 7 mantan pesepak bola yang memilih menjauh dari lapangan hijau setelah pensiun dan tak lagi banyak mendapat sorotan. Fabio Quartararo. Kita buka daftar ini dari pemain yang sebelumnya sangat akrab dengan Cristiano Ronaldo, Fabio Quartararo. Quartararo bergabung dengan Real Madrid pada 2011 silam. Di klub asal Spanyol, ia menikmati karir luar biasa, mencatat 106 penampilan dan memenangkan berbagai gelar. Quartararo juga aktif memperkuat timnas Portugal selama 8 tahun. Gemerlap karir Quartararo berakhir pada tahun 2021 silam. Pria berusia 37 tahun itu pun mengambil jalan berbeda setelah kantung sepatu. Kini Quartararo tak lagi merambah dunia lapangan hijau. Malahan ia memilih mengarungi luasnya samudra. Ya, Quartararo memilih menjadi nelayan setelah pensiun. Quartararo mengatakan bahwa sejatinya memancing sudah menjadi hobinya sejak kecil. Saat masih memperkuat Real Madrid, Quartararo sudah membeli kapal nelayan pertamanya. Quartararo selalu menikmati laut dan bahkan dalam suatu wawancara ia sudah menekuni hobinya itu sejak masih aktif bermain. Kapanpun aku punya waktu luang, kapanpun aku libur, aku menghabiskannya di laut untuk memancing. Aku sadar bahwa sepak bola nantinya akan berakhir dan aku harus menentukan kembali arah hidupku. Aku menemukan kebahagiaan di laut dan karena itu aku menginginkan kehidupan ini, katanya. Mesut Ozil. Sudah sekian lama nama Mesut Ozil tak lagi diperbincangkan di dunia sepak bola. Dahulu pria berusia 37 tahun pernah memperkuat sejumlah klub raksasa termasuk Arsenal dan Real Madrid. Di akhir karirnya, Ozil bermain untuk Fenerbahce lalu Istanbul Başakşehir. Ex pemain timnas Jerman itu pensiun pada 2023. Ozil sempat kejutkan publik dengan penampilan barunya. Pria kelahiran 15 Oktober 1988 tiba-tiba memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kondisi tersebut merupakan buah dari latihan fisik yang ia lakukan selama setahun sejak setelah pensiun. Namun keterkejutan terhadap sosok Ozil harusnya tidak berhenti sampai pada postur tubuhnya saja. Februari 2025, Ozil secara resmi merambah dunia politik. Pemain yang dahulu dikenal karena kelincahan dan akurasinya itu bergabung dengan Partai AKP sebagai Dewan Pusat. Sebagai informasi, itu adalah partai konservatif yang sudah memerintah Turki sejak 2002 dan diketuai oleh Presiden Turki saat ini Recep Tayyip Erdogan. Meski ini jadi kali pertama Ozil merambah dunia politik, sejak beberapa tahun lalu ex pemain Real Madrid diketahui memang sudah dekat dengan Erdogan. Foto antara Ozil dengan Erdogan pada 2018 silam juga sempat memantik kontroversi, di mana Ozil dinilai memihak Turki di tengah kondisi politik yang sedang memanas. Hakan Şükür. Bicara soal Turki mungkin kurang lengkap rasanya apabila tak menyinggung Hakan Şükür. Dahulu di era 90 hingga awal 2000-an, Şükür adalah salah satu pahlawan lapangan hijau Turki. Şükür menjadi figur penting dalam perjalanan Turki merebut tempat ketiga di turnamen Piala Dunia tahun 2002. Pasca pensiun seperti halnya Ozil, Şükür mencoba peruntungannya di dunia politik. Persis seperti Ozil, Şükür juga bergabung dengan partainya Recep Tayyip Erdogan. Namun Şükür tidak sepenuhnya mendukung Erdogan. Ada sejumlah keputusan sang presiden yang tidak sejalan sehingga Şükür menjadi salah satu penentang paling frontal Erdogan.
Sikapnya tersebut akhirnya jadi bumerang. Hakan Şükür ditangkap oleh pemerintah Turki pada 2016 yang memaksanya memulai hidup baru di Amerika Serikat pada tahun 2017 silam. Şükür menggeluti sejumlah profesi dan sekarang menurut laporan terbaru pada 2025 ia bekerja sebagai sopir taksi online. Sejak penentangannya terhadap Erdogan, Şükür mengaku hidupnya tak lagi tenang. Bahkan di Amerika Serikat ia kerap diganggu oleh orang-orang misterius di mana beberapa dari mereka meneriaki dirinya sebagai teroris. Şükür kini kerap membagikan kehidupan pribadinya serta beberapa kali ikut mengomentari sepak bola Turki melalui kanal YouTube pribadinya. Hidetoshi Nakata. Nama yang satu ini sebenarnya tak bisa dibilang benar-benar menghilang. Meski tak lagi bergelut di bidang sepak bola, ketenaran seorang Hidetoshi Nakata tidak pernah luntur. Malahan di Jepang namanya mungkin makin terkenal. Bukan lagi sebagai seorang yang piawai mengolah si kulit bundar, tetapi sebagai seorang yang piawai mempromosikan budaya Jepang. Nakata dahulu dikenal sebagai salah satu ikon sepak bola Asia di Eropa. Karirnya terbilang moncer bersama klub-klub Serie A, termasuk AS Roma yang ia bela pada tahun 2000 sampai 2001. Namanya pernah dimasukkan Pele ke dalam daftar FIFA Best 100. Di sisi lain, ia juga menjadi pemain Asia pertama yang masuk nominasi Ballon d'Or. Setelah pensiun di tahun 2006, Nakata menjajal bisnis yang berseberangan dengan karirnya. Ia kini menjadi pemilik perusahaan Japan Craft Sake, sebuah perusahaan pembuat minuman tradisional sake di Jepang. Ia juga menjadi owner Hanahu, sebuah merek teh premium negeri matahari terbit. Nakata mengaku memilih sake karena setelah pensiun ia punya keinginan kuat untuk memperkenalkan budaya Jepang lebih luas kepada dunia. Perhatian Nakata kemudian tertuju kepada sake, yang menurutnya merupakan produk unik dari Jepang. Forbes menyebut Nakata sudah mengunjungi 400 produsen sake di seluruh Jepang. Matteo Flamini. Kecintaan terhadap bidang di luar sepak bola pada akhirnya juga mendorong Matteo Flamini keluar dari hingar-bingar rumput hijau. Padahal dahulu Flamini dikenal sebagai pemain yang berbakat. Pria asal Perancis berusia 41 tahun tercatat pernah membela sejumlah klub besar seperti Arsenal, AC Milan, serta Marseille. Dalam wawancara kepada The Guardian yang dilansir dari Goal, Flamini mengatakan dirinya prihatin melihat kondisi alam yang terus memprihatinkan. Kondisi tersebut mendorongnya mendirikan GF Biochemicals, sebuah perusahaan yang memproduksi asam levulina. Tumbuh di tepi laut membuat saya bisa melihat sejak dini dampak plastik terhadap air, terhadap laut. Mengerikan dan membuat Anda menyadari Anda harus melakukan sesuatu. Lalu saya bilang ke diri sendiri, kalau saya mau lakukan sesuatu lain di luar sepak bola nanti, sesuatu itu harus tentang berlanjutan, katanya. Bisnis yang digeluti Flamini pun tidak main-main. Berdasarkan laporan Goal, kekayaan bersihnya pada 2022 mencapai 20 juta USD atau sekitar 324 miliar rupiah. Bahkan pada 2020 sempat ada rumor kalau Flamini bakal membeli Arsenal. Meski begitu, Flamini menyangkal rumor tersebut dan mengatakan ia belum tertarik kembali berbisnis di sepak bola. Dani Osvaldo. Adakah yang mengingat nama Daniel Osvaldo atau Dani Osvaldo? Penyerang flamboyan yang identik dengan rambut gondrongnya itu dahulu pernah jadi salah satu penyerang elit benua biru. Ia pernah memperkuat Roma, Inter, Fiorentina, Juventus, serta Southampton. Kini Osvaldo tak lagi bergelut di lapangan, melainkan di atas panggung. Takdir membawa Osvaldo ke dunia tarik suara. Pria kelahiran Lanús, Argentina 12 Januari 1986 itu kini beralih profesi menjadi seorang musisi. Ia menjadi vokalis untuk grup band yang ia bentuk di Barcelona pada 2016 silam bernama Barrio Viejo. Terhitung sudah hampir 10 tahun Osvaldo berkarir di bidang tarik suara. Semasa masih menjadi pemain, Osvaldo memang dikenal sebagai pemain bengal. Ia pernah meninju Eric Lamela, merokok di ruang ganti, hingga main wanita.
Osvaldo kerap terjerat masalah indisipliner. Menariknya, kehidupan ketat seorang pemain sepak bola jugalah yang membuat Osvaldo hengkang, yang merasa lebih bebas sekarang. Ada banyak aturan di sepak bola, terlalu banyak aturan. Aku tak terbiasa dengan aturan, aku mau bebas. Aku bangga dengan perjalanan karirku dan merasa berhutang segalanya pada sepak bola. Tapi di sepak bola kau menjalani hidup yang bagiku terasa tidak nyaman. Tutur Osvaldo kepada The Sun. Victor Valdes. Siapapun yang pernah melihat era kejayaan Barcelona asuhan Pep Guardiola sudah pasti mengenal nama satu ini, Victor Valdes. Dahulu jadi andalan Blaugrana sekitar medio 2000 sampai 2014. Kiper yang juga pernah memperkuat Manchester United itu memenangkan berbagai gelar, termasuk treble fenomenal pada 2009. Terakhir, pada 2025 lalu, Valdes masih tercatat menangani klub asal Spanyol Real Avila. Tetapi pada bulan Mei, Valdes memilih mengundurkan diri dari jabatannya. Kini, tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Valdes menghapus nomor WhatsApp miliknya. Rekan bahkan mantan anak asuhnya di Avila kabarnya juga tak tahu di mana ia sekarang. Tampaknya, Valdes sedang bergelut dengan kondisi mentalnya sekarang. Pasalnya pada 2015 lalu, Valdes sempat bilang bahwa setelah pensiun ia tak mau lagi mendapat sorotan. Orang-orang juga akan kesulitan menemukannya. Pada 2018 lalu, Valdes sudah menghapus media sosialnya sebelum akhirnya hiatus 4 tahun lamanya dari sepak bola. Saya sudah hampir pensiun, tapi saya punya 3 anak, kata Valdes pada 2015 silam. Saat itu Valdes sedang dihantam cedera ACL dan berstatus pemain Manchester United. Sulit menjelaskannya, tapi rasanya sulit merasakan ini sendirian. Hal paling mudah adalah mengakhiri karir saya, lanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.